Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kemenak Magetan. Bersama saya Ida Lailatul Masroh, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Sidoarjo. Saya adalah host podcast kali ini. Sahabat setia podcast Kemenak Magetan, kali ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran dan juga fungsi Al-Quran untuk umat Islam. Topik ini penting karena Al-Quran adalah pedoman dan juga petunjuk bagi kita semua, dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari membaca Al-Quran tersebut. Selain itu, Al-Quran juga sebagai petunjuk dan juga pedoman bagi kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Baik, para penggemar setia podcast Kemenak Magetan, jangan lupa follow akun YouTube kami yaitu Humas Kemenak Magetan. Baik, para pemirsa semuanya, kita punya narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Syahri LC dari KUA Kecamatan Ngariboyo. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam. Beliau adalah seorang ustadz dan juga seorang yang insya Allah ahli Al-Quran. Mari kita sapa narasumber kita yang hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Syahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak ya? Sehat, alhamdulillah. Semangat, masih semangat ya? Tetap semangat, luar biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang fungsi Al-Quran dan juga fungsi Al-Quran untuk kehidupan kita umat Islam. Bapak Ahmad Syahri, Ya, ketika kita membaca Al-Quran, sebelumnya mungkin kita juga sudah mendapatkan ilmu atau cara membaca Al-Quran seperti itu ya. Kita insya Allah akan mendapatkan pahala ketika kita membaca Al-Quran. Tapi apakah kita membaca selain Al-Quran, contohnya saja buku atau majalah seperti itu, apakah kita juga mendapatkan pahala? baik Mbak Ida, sebelum kita lebih jauh untuk berbicara tentang pahala dalam membaca kitab selain Al-Quran, kita harus mengenal dulu definisi atau pengertian Al-Quran. Iya. Pengertian Al-Quran secara bahasa menurut para ulama, di antaranya adalah Imam Az-Zarkasi, Imam As-Suyuti, Imam Az-Zarqani menyebutkan di dalam kitabnya bahwa Al-Quran secara bahasa adalah berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya sebuah bacaan. Kemudian secara istilah, Al-Quran secara istilah menurut Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz munazzalun ala Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-maktub fil masakhif al-manqul ilayna bitawatur al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-mukhtatamu bi suratin Nas. Mbak Ida dan pemirsa sekalian, Al-Quran secara istilah menurut Syekh Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa kalamullah, firman Allah yang merupakan mukjizat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, al-maktubu bil masakhif, yang tertulis di dalam mushaf, al-manqul ilaina bitawatur, dan sampai kepada kita umat manusia orang beriman ini secara mutawatir. Riwayatnya banyak. Enggak mungkin Al-Quran itu khilaf, enggak mungkin Al-Quran itu mengalami kekurangan, karena al-manqul ilaina bitawatur. Kemudian al-muta'abbud bitilawatihi. Kemudian ini garis bawahnya, dianggap ibadah bagi orang yang membacanya. Bahwa dijelaskan oleh para ulama, Al-Quran membaca satu huruf adalah berpahala. Berapa pahalanya? Satu huruf beri pahala oleh Allah 10. Sebagaimana hadis Rasulullah, man qara'a
siapa yang membaca harfan satu huruf min kitabillah dari kitab Allah, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, bukan berarti kita berucap melafalkan alif lam mim dihitung satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, sedangkan mim satu huruf. Itu Al-Quran. Maka setiap kita membaca Al-Quranul Karim, satu hurufnya diberi oleh Allah 10 pahala, 10 kebaikan. Sedangkan untuk kitab yang lain selain Al-Quran, ini para ulama menjelaskan bahwa tetap mendapat pahala asalkan kitab yang dibaca adalah kitab yang mengajarkan kebaikan dan akhirnya bermanfaat dalam kehidupannya. Tetapi pahalanya berbeda dengan membaca Al-Quranul Karim. Terima kasih Mbak Ida, bisa dipahami? Bisa. Berarti kita tetap akan mendapatkan pahala dari membaca selain Al-Quran, walaupun itu adalah pahalanya jumlahnya pun berbeda. Gitu ya. Yang penting ada di dalam niatnya. Niatnya adalah untuk kebaikan dan agar bermanfaat pada dirinya, dan ditambah lagi Mbak Ida, dia punya tendensi ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang utama ya untuk kita juga untuk membaca Al-Quran, terus membaca buku-buku yang baik-baik untuk bisa bermanfaat bagi diri kita. Itu yang penting niatnya tadi juga ya. Yang penting apa yang kita baca adalah hal yang baik gitu ya Pak. Iya. Kalau gitu juga Pak, ada Al-Quran tadi kita membaca, ada Al-Quran banyak pahalanya ketika kita membaca. Terus berbagai ada banyak ayat-ayat yang kita baca nanti akan mendapatkan manfaat atau keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, di sini Pak, apa sih keutamaan membaca Al-Quran tersebut? Iya, untuk pemirsa yang di rumah, Mbak Ida yang saya hormati, alhamdulillah para ulama kita mengajarkan, menyampaikan kepada kita bahwa keutamaan membaca Al-Quran diantaranya adalah satu, agar kalian mendapat syafaat Al-Quranul Karim pada hari kiamat. Rasul berpesan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kalian bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada sahabatnya. Tapi perlu diingat para pemirsa, bagi sahabatnya, sudahkah kita menjadi sahabat Al-Quran? Ini yang penting. Mudah-mudahan kita semuanya berupaya berlatih secara giat untuk menjadi sahabat Al-Quran. Terus itu yang pertama, dapat syafaat Al-Quran. Yang kedua, kita punya teman malaikat. Nanti malaikat menjadi teman kita. Rasul sampaikan, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'a safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Quran dan membacanya mahir, benar tajwidnya, benar makhrajnya, maka besok mereka akan berteman dengan para malaikat di akhirat nanti. Adapun kemudian bagi orang yang masih terbata-bata, masih belum pandai, tapi jangan khawatir. Rasul juga memberikan suatu keterangan bahwa walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrun. Bagi orang yang masih terbata-bata membaca Quran, maka baginya mendapat 2 pahala. Karena apa? Karena pahala membaca Al-Quran itu sendiri dan pahala kerepotan, kesusahan dalam membaca, dia tetap istiqomah. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada pemirsa sekalian di rumah bahwa jangan sampai jauh daripada Al-Quran. Mari kita tetap berupaya belajar, karena Al-Quran nanti akan memberi syafaat kepada kalian pada hari kiamat nanti. Itu yang pertama tadi Mbak Ida, bahwa Quran akan menjadi syafaat kalian pada hari kiamat. Yang berikutnya, malaikat akan menjadi teman kalian. Yang kemudian berikutnya adalah kalian menjadi tenang, bahwa ketika Quran dibaca, jiwamu bisa menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi bahagia insya Allah. Karena kita mengingat bahwa Rasul pernah berpesan,
ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah lalu bertilawah Al-Quranul Karim kecuali yang akan turun kepadanya adalah sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan mencurahkan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan berdatangan, akan mencatat amalnya. Kemudian wa zakarallahu fiman indah, lalu Allah Ta'ala akan membanggakan namamu, menyebut nama-namamu, dibanggakan kepada para makhluknya yang di atas. Hambaku sedang bertilawah, hambaku sedang membaca Al-Quran. Begitu. Kemudian yang mungkin yang berikutnya Mbak Ida, keutamaan membaca Quran adalah bahwa rumah kita, hati kita akan tersinari daripada nur-nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Nawwiru, sinarilah rumah kalian bisolati, dengan solat, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semuanya dan pemirsa di rumah. Mudah-mudahan kita digerakkan hati kita, dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa senang membaca Al-Quranul Karim. Begitu Mbak Ida. Baik Pak Ahmad Syari, saya mendengar penjelasan Anda saja rasanya di hati sangat bergetar, dan saya juga sangat tersentuh. Kita baru mendengar Al-Quran saja rasanya sudah Masya Allah, apalagi kalau kita mempelajari Al-Quran. Dan bagi Anda semua yang belum bisa membaca Al-Quran atau yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, tetap semangat karena belajar itu tidak mengenal usia. Banyak juga Pak, ini juga penyuluhan kita ya, biasanya kan ada TPA dewasa ya. TPA dewasa itu kebanyakan ibu-ibu yang banyak yang belum bisa membaca Al-Quran secara baik ya. Tapi kita sebagai penyuluh alhamdulillah sudah masuk ke dalam TPAD tersebut untuk membina atau belajar bersama dengan ibu-ibu tadi. Dan alhamdulillah respon ibu-ibu itu sangat baik, dan juga banyak dari jamaah juga pengen belajar membaca Al-Quran. Karena apa? Mereka itu tertarik dan tersentuh ketika mendengar bacaan Al-Quran. Sangat istimewa sekali Bapak. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Setelah kita membaca keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran seperti itu tadi Bapak, dan kita juga punya nih Al-Quran di rumah. Nah, Al-Quran di rumah kadang banyak ya, kita hanya buat pajangan, nggak dibaca gitu kan, mungkin banyak ya. Betul. Iya, kadang Al-Quran itu hanya buat pajangan. Mau membaca capek, mau membaca saya udah hafal Al-Quran kan, mungkin begitu juga. Tapi di sini Pak, saya ingin bertanya, apa sih fungsi Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi umat Islam? Iya, terima kasih Mbak Ida. Di antara fungsi-fungsi Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, yang pertama adalah sebagai bacaan, qiraah sebagai bacaan, atau kita kenal sebagai tilawah. Qiraah atau tilawah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mbak Ida, bahwa ada 3 golongan yang manakala golongan ini adalah sedang berniaga dengan Allah Ta'ala, yakni 3 golongan ini sedang melakukan perniagaan dengan Allah Ta'ala, yang perniagaannya tidak akan rugi. Siapa itu? Yang pertama adalah alladzina yatluna al-Quran, orang-orang yang mau bertilawah pada Al-Quranul Karim di dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, wa aqamus shalah, orang-orang yang mau mendirikan sholat. Yang ketiga, orang-orang yang wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah,
orang-orang yang mau menginfakkan sebagian rezekinya baik dengan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. 3 golongan ini yang nantinya akan merupakan suatu mereka melakukan perniagaan dengan Allah yang tidak akan rugi. Maka manusia berlomba-lomba untuk menjadi 3 golongan ini. Itu yang pertama, Quran sebagai qiraah atau tilawah dalam kehidupan. Yang kedua, Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Kita semuanya hidup ini ada aturan, ada undang-undang yang dibuat oleh Allah. Aturan dan undang-undang yang dibuat oleh Allah Ta'ala itu adalah Al-Quran, dan kita mencari petunjuk. Akan tetapi Mbak Ida, petunjuk ini tidak akan datang sendiri. Perlu kita cari, perlu kita pelajari, perlu kita baca. Banyak orang punya Al-Quran di rumah, dipajang, bahkan dibaca pun tidak paham. Makanya fungsi petunjuk tidak akan sampai kepada kita manakala kita tidak mempelajari isinya. Makanya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan, sebagaimana Allah berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan, mengamalkan, dan berupaya untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga Mbak Ida, Al-Quran sebagai masdarul hukmi al-awwal, sumber hukum pertama dalam beragama ini. Makanya kita senantiasa belajar supaya tahu isi daripada Al-Quran, karena menjadi dasar utama hukum kita. Allah mengingatkan kepada kita bahwa inna anzalnaka ilaikal kitaba, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas, supaya kamu menghukumi kepada manusia bima arakallah, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Wala taku, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang membela orang-orang yang berkhianat. Wala taku lil khainina khusima. Baida, ayat ini mempunyai asbabun nuzul. Dulu baginda Rasul itu pernah hampir saja tertipu oleh orang Arab pada saat itu. Begini Mbak Ida, salah satu daripada orang Arab namanya saya agak lupa namanya, mencuri baju besi. Baju dulu itu ada baju besi, baju untuk berperang. Lalu baju besi setelah dicuri tadi ditaruh di rumah orang Yahudi, supaya orang Yahudi nantinya yang tertuduh dalam mencuri. Lalu baginda Rasul hampir tertipu oleh orang ini tadi. Hampir saja baginda Rasul terpengaruh dan menyalahkan orang Yahudi. Makanya ayat tadi di akhir ayat berbunyi, wala taku lil khainina khusima. Janganlah kamu wahai Nabi menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat. Ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, baik orang terhadap orang Islam maupun non-Islam. Bahwa Nabi diingatkan oleh Allah Ta'ala, Nabi, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu dengan kebenaran, supaya kamu menghukumi kepada manusia, bukan kepada orang Islam saja. Liyahkuma bainan nas, supaya kamu menghukumi di antara manusia. Itulah fungsi Al-Quran yang ketiga. Tadi yang pertama sebagai qiraah atau tilawah, yang kedua petunjuk dalam kehidupan, yang ketiga sumber hukum yang pertama dalam agama Islam ini, yang ketiga adalah mau'izah sebagai pelajaran yang mengarahkan kepada
peringatan, pelajaran, al-zikra, peringatan. Kita ingat bahwa kita dalam hidup ini senantiasa mengharap pertolongan Allah Ta'ala supaya dibimbing dalam kehidupan. Maka Quran itulah yang menjadi pembimbing dalam kehidupan kita. Maka salah satu di antara fungsi Al-Quran yang berikutnya adalah mau'izah, pelajaran. Tapi banyak orang yang tidak mau mempelajari, karena supaya Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran harus ada yang mau berupaya membaca, memahami, menghayati, mentadaburi. Begitu. Yang kemudian fungsi Quran yang berikutnya adalah syifa, obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat untuk orang-orang beriman. Begitu, Mbak Ida. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Syahri, luar biasa sekali penjelasan beliau ya. Sangat-sangat menginspirasi lagi untuk kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga jika kita punya Al-Quran di rumah, kita membacanya, jangan hanya buat pajangan atau koleksi saja. Iya. Dan ternyata Al-Quran ini itu adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi semua kehidupan manusia di dunia, tidak hanya untuk orang Islam saja ya Pak ya. Ternyata selain Islam pun juga sebagai petunjuk dan pedoman atau hukum ya, hukum dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Oh iya Pak Asyari, ya. Selain kita mempelajari tadi tentang Al-Quran, fungsinya apa, keutamanya apa, dan ternyata ada cara membaca Al-Quran itu yang berbeda-beda. Mungkin maksudnya sama ya, sama, tapi ada yang tilawah atau tartil, qori'ah itu tadi ya. Itu apa sih perbedaan dari qiraah atau tartil, tilawah itu tadi? Iya, Mbak Ida, terima kasih. Dan pemirsa sekalian, ini mungkin masih disalahpahami oleh kebanyakan masyarakat kita. Mungkin hampir saja mengira itu sama, qiraah dan tilawah. Tapi kita coba memahami ini dari pandangan ulama. Qiraah dan tilawah sangatlah berbeda. Kalau kita berbicara tentang qiraah itu adalah bacaan, membaca huruf per huruf, ayat per ayat dengan tata cara yang benar, tajwidnya benar, makhrijul hurufnya benar. Itu sebagai qiraah. Sedangkan tilawah itu membaca Al-Quran sekaligus menghayati, memahami isinya. Ini yang disebut dengan tilawah. Maka sangat luar biasa bagi orang yang sudah mau bertilawah Al-Quran, karena Allah menyampaikan tadi ada 3 golongan yang merupakan orang-orang berniaga dengan Allah Ta'ala. Satu, yatluna kitab Allah, orang yang bertilawah pada kitab Allah. Mengapa tidak yakrauna tapi tilawah? Karena tilawah memiliki nilai yang lebih tinggi daripada qiraah. Tapi tidak menutup kemungkinan, wahai para pemirsa, bahwa qiraah saja luar biasa. Membaca satu hurufnya diberi 10 kebaikan. Apalagi dinaikkan sedikit menjadi tilawah. Membaca Al-Quran sekaligus memahami isinya dan berorientasi dalam kehidupan, bisa menjalankan isi Al-Quran tadi. Maka tadi saya ingatkan ada 3 golongan yang berniaga dengan Allah tidak akan rugi. Yatluna kitab Allah, orang-orang yang bertilawah pada kitab Allah, mendirikan sholat, lalu menginfakkan sebagian rizkinya. Begitu Mbak Ida. Sedangkan apa itu qiraah? Membaca tidak harus paham isinya, tetapi alhamdulillah kelebihannya Mbak Ida, bahwa Quran sebagai bacaan dianggap ibadah bagi yang membacanya, baik paham maupun tidak paham. Itu bedanya qiraah dan tilawah. Ya, baik, bisa dipahami ya para pemirsa semuanya. Jadi jangan sampai salah kita memahami antara qiraah dan juga tilawah. Baik Pak Ahmad Syahri, kan kita juga tahu ya fungsi Al-Quran itu apa saja, terus manfaatnya kita membaca Al-Quran itu apa saja. Terus apakah Pancasila? Nah, kita ngomong soal Pancasila ya. Ini agak sensitif. Agak sensitif ini ya. Apakah Pancasila itu sudah sesuai dengan pokok ajaran Islam? Ya, selama ini Pancasila kita sering
Kalau hari Senin anak-anak juga sering mengucapkan Pancasila itu tadi. Baik Mbak Ida. Tadi saya paham mengapa Mbak Ida bertanya tentang Pancasila. Iya. Karena ini terkait dengan masdarul awal fil Islam, pokok hukum pertama dalam berislam. Apakah Pancasila itu sudah sama dengan hukum yang sesuai di dalam Al-Quranul Karim? Iya. Ya, oleh para ulama menjelaskan bahwa alhamdulillah itu sudah sesuai. Coba kita lihat satu-satu, kita pelajari. Sila pertama, apa Mbak sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini Ya. sesuai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sesuai dengan firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita disuruh berkeadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Banyak dari berbagai suku. Kita ini hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda budaya, berbeda karakter. Tapi Quran mengajarkan kita semuanya dituntut untuk bersatu. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Terus kemudian Allah jadikan kalian itu bersuku-suku. Ada suku Jawa, ada suku Dayak, ya. Ada suku Sunda dan sebagainya. Makanya kita diharuskan untuk bersatu di dalam berbangsa dan bernegara ini. Yang kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wasfahu fa'fu anhum. Jadi fabima rahmatin minallah, Nabi, dengan rahmat Allah maka kamu mempunyai hati yang lemah lembut. Fabima rahmatin minallah, apabila kamu berlaku kasar, apabila kamu berlaku bengis, maka orang-orang akan lari darimu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Apabila kamu berlaku kasar, berlaku bengis, maka orang-orang akan lari darimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah dia. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya, wasyawirhum fil amr. Lalu kamu musyawarahlah Nabi dengan mereka pada urusan kalian. Jadi di sini titik beratnya kepada wasyawirhum fil amr. Allah menyuruh Nabi bermusyawarah pada setiap urusan, pada setiap kepentingan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wallahu yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu sudah bertekad hati, sudah sepakat, maka tawakal kepada Allah. Serahkan, laksanakan, kita pasrah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Inti daripada sila keempat sesuai dengan ayat yang berbunyi wasyawirhum fil amr. Kalian musyawarahlah pada setiap urusan. Sedangkan yang sila kelima sesuai dengan ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalian apabila menghukumi manusia, hukumi dengan adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah bahwa ulama-ulama dulu sangat luar biasa menyantumkan nilai Pancasila diambil dari ayat Al-Quranul Karim. Maka intinya Pancasila sudah cocok sesuai dengan syariat daripada Allah dan Rasulnya. Begitu Mbak Ida. Terima kasih Pak Ahmad Syahri ya. Pemirsa semuanya, kita sudah mendapatkan penjelasan ya bahwa apakah Pancasila sudah sesuai dengan pokok ajaran Islam?
Insya Allah dengan penjelasan Pak Ahmad Syari tadi kita bisa mengerti dan juga jangan sampai salah paham memaknainya. Pancasila itu apakah sudah sesuai dengan pokok ajaran Islam? Nah, terus gini Pak Ahmad Syari, Iya, kita sebagai Muslim mungkin banyak yang pengen membaca Al-Quran itu dengan istiqomah ya. Terus tapi kalau ada kendala, apalagi kendalanya kita capek atau kadang mau mengaji ada urusan lain gitu ya. Terus apa sih kiat-kiat kita sebagai umat Islam untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran dalam hidup kita itu apa sih? Iya, Mbak Ida, kita selalu memohon kepada Allah. Yang pertama kita memohon kepada Allah supaya dibimbing agar kita menjadi orang yang istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita sudah dibimbing Allah, insya Allah langkah kita menjadi mudah. Sebab gini Mbak Ida, Al-Quran merupakan mukjizat. Beda dengan koran, beda dengan komik, beda dengan tabloid. Makanya ketika kita baca tabloid, kita baca koran, bahkan baca WA, itu betah. Itu kita berjam-jam nggak ada masalah. Tapi mengapa ketika baca Quran itu 5 menit saja itu rasanya sudah lama, udah capek, udah ngantuk. Capek, ya. Itulah membuktikan bahwa Quran benar-benar mukjizat ya. Luar biasa. Tapi harus kita lawan. Yang pertama, kita harus optimalkan diri kita, harus kita tingkatkan diri kita untuk senantiasa istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami isi daripada Al-Quran. Ini yang masih banyak dilupakan oleh masyarakat. Iya. Banyak orang hafal Yasin, hafal Waqiah, ya, hafal Tabarok. Tapi ketika ditanya isinya, mereka jawab, aku nggak paham, aku nggak tahu isinya. Ya. Padahal fungsi Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia. Maka ketika tidak ada upaya mempelajari, mendalami isinya, maka petunjuk itu tidak akan sampai, kurang fungsinya. Maka yang tadi kiat-kiat yang pertama adalah membaca dengan istiqomah. Yang kedua, membaca seraya memahami isinya, dipahami melalui terjemah, dipahami melalui tafsir para ulama. Kemudian yang ketiga, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu Mbak Ida. Baik Pak Ahmad Syari. Terus kita kadang pengen membaca Al-Quran ya, pengen membaca Al-Quran, terus kita ada kendala. Apakah kendalanya begini? Kita di perjalanan pengennya kita membaca Al-Quran di pakai itu mushaf ya, mushaf lah. Tapi ketika kita di perjalanan tidak membawa mushaf itu tadi. Tapi di perjalanan kan udah memasuki waktu maghrib mungkin ya, sudah maghrib ternyata kita batal gitu ya, pengen membaca Al-Quran, tapi kita tidak membawa mushaf dan kebetulan kita sudah batal. Di situ ada HP. Nah, fungsi HP itu banyak ya. Dan ternyata di situ kita punya aplikasi Al-Quran. Nah, boleh tidak dalam kita keadaan batal ya, kita batal membaca Al-Quran itu tadi di aplikasi HP itu tadi Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Ida, bahwa Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah la yamassuhu, tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Ini dasar awal kita bahwa mengapa kita membaca Quran, memegang Al-Quran harus dalam kondisi suci. Terus kemudian terkait dengan HP, ini HP kan tidak Al-Quran, tidak mushaf. Maka oleh para ulama ada yang membolehkan, tidak mengapa kalian membaca Al-Quran melalui aplikasi HP dalam kondisi tidak bersuci. Ini daripada para ulama. Terima kasih. Berarti boleh ya Pak ya? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kita memakai yang mana ini Pak? Kadang kita bingung, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nanti kalau saya membaca nanti dosa, tapi kalau saya tidak membaca rasanya kok kurang gitu. Terus kita lanjut membaca saja ya? Oh begini, itu pun masih perbedaan di para kalangan ulama Mbak. Kalau ulama Syafi'iyah memang sangat kuat sekali, sangat ketat, bahwa
Jangan kita membaca Al-Quran kecuali dalam kondisi berwudu. Kondisi ya. Tapi kalau kita berbicara itu kita mengikuti ulama al-Malikiyah, Ya, Imam Maliki, maka kita akan ada keringanan bahwa yang dimaksud harus dalam keadaan suci itu adalah memegang al-mushaf di Lauhil Mahfuz. Ya. Maka orang-orang yang mengikuti Imam Malik atau ulama Malikiyah maka menganggap bahwa itu diperbolehkan dan tidak harus dalam kondisi suci. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Pak Ahmad Syari. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan mengenai ketika kita membaca Al-Quran di aplikasi HP dalam keadaan kita tidak sedang suci. Insya Allah penjelasannya sudah jelas ya. Terakhir nih Pak Ahmad Syari, banyak kita membaca Al-Quran itu ya, kadang kita tenang rasanya membaca Al-Quran. Terus apakah benar ketika kita membaca Al-Quran itu dan Al-Quran itu adalah sebagai asyifa? Itu betul nggak ya? Maksudnya apa, kayak bukti-buktinya atau sebagai supaya orang-orang itu percaya bahwa Al-Quran itu sebagai asyifa bagi kita? Ya, begini Pak. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa salah satu fungsi Al-Quran adalah syifa'un. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar, sebagai obat dari penyakit kalian, wa rahmat dan rahmat untuk orang-orang beriman. Ini mungkin bisa kita telaah. Ini obat untuk penyakit batin atau penyakit lahir juga ya. Makanya kalau penyakit batin diantaranya ria, sombong, takabur, iri, dengki, itu kan penyakit batin. Maka otomatis kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah bisa terobati melalui itu. Membaca Al-Quranul Karim. Adapun penyakit batin, ini penyakit lahir maksud saya, itu pun bisa diobati melalui Al-Quranul Karim. Ada beberapa riwayat yang menerangkan begini Mbak Ida. Suatu ketika sahabat Rasulullah melakukan perjalanan di sebuah perkampungan Arab. Lalu kemudian setelah sampai di perkampungan Arab itu, para sahabat menjumpai kepala desanya sakit disengat kalajengking. Lalu oleh penduduk desa, singkat cerita, oleh penduduk desa meminta tolong kepada para sahabat yang lewat tadi. Wahai para pengembara, bisakah kalian mengobati pimpinan desaku yang sedang sakit? Terus para sahabat langsung menjawab, insya Allah bisa. Lalu oleh sahabat diobati. Apa obatnya? Sahabat membaca Al-Fatihah. Sahabat membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah oleh Allah Ta'ala, di atas izin Allah Ta'ala, akhirnya sembuh. Terus kemudian sahabat dikasih opah Pak. Opahnya berupa beberapa kambing. Lalu sahabat menerima, lalu dibawa kembali kepada Rasulullah. Lalu sahabat setelah sampai kepada Rasulullah mengadukan peristiwa ini pada Rasulullah. Ya Rasul, saya telah mengobati kepala desa kampung ini dengan saya bacakan suratul Fatihah. Lalu kami dihadiahi mereka beberapa kambing. Rasulullah kemudian menjawab begini Mbak Ida, kamu tahu dari mana Al-Fatihah bisa untuk ruqyah, untuk mengobati penyakit? Kan sahabat belum diajari Rasulullah, tapi sudah melakukan. Setelah melakukan baru disampaikan kepada Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah kemudian menyampaikan, yang kau lakukan sudah benar. Terus kambingnya tadi juga boleh diterima sebagai opah. Baik ya. Bahkan Rasulullah sampaikan begini, bagilah kambing itu kepada sahabat-sahabatmu yang lain dan beri aku sebagian dari kambing itu sebagaimana yang kamu terima. Rasulullah pun meminta bagian. Mbak Ida, begitu. Intinya bahwa Al-Quran bisa untuk segala penyakit, penyakit batin maupun penyakit lahir. Coba kalau kita sedang gundah, sedang pusing, sedang galau, coba baca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberi kesembuhan. Kemudian
Kalau kita sedang sakit perut misalnya, pusing kepala, lagi kesemutan misalnya, coba dibacakan Al-Quran. Di antaranya adalah suratul Fatihah khususnya. Insya Allah Allah akan memberi kesembuhan lewat itu. Terima kasih. Baik Pak Ahmad Syahri, luar biasa sekali penjelasannya bahwa Al-Quran itu juga sebagai asyifa bagi kita semua. Karena kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah hati kita menjadi tenang. Dan jika kita menghadapi masalah atau sebuah penyakit, jika kita yakin bismillah kita membaca Al-Quran ini adalah sebagai obat, insya Allah Allah akan mengijabah itu tadi. Jadi insya Allah ya Pak Ahmad Syahri ya. Jadi kita sebagai umat Islam terutama jangan lupa kita membaca Al-Quran setiap hari, minimal itu 1 ayat ya Pak ya. Minimal itu 1 ayat. Nah, minimal 1 ayat. Nah, 1 ayat itu sudah ada beberapa huruf ya. Nah, luar biasa sekali. 1 huruf diberikan pahala oleh Allah. Itu nilainya adalah 10 pahala, 10 kebaikan, 10 pahala. Luar biasa sekali, Masya Allah. Al-Quran itu adalah mukjizat yang luar biasa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita sampai sekarang juga bisa menikmati, bisa mempelajari Al-Quran tersebut ya Pak Syahri. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak Syahri. Menarik sekali materi ini tadi ya, tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan umat Islam dan juga umat di dunia ini. Saya tuh pengen terus bertanya sih, menarik sekali pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya ajukan itu tadi. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan lainnya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Semoga kita tetap diberi kesehatan ya Pak ya. Amin Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Pak Ahmad Syahri sudah berkenan hadir di studio ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan juga para pemirsa podcast kesayangan kita ini. Para pemirsa podcast Kemenak Magetan yang berbahagia, tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Saya menyampaikan terima kasih atas kesetiaan Anda menyimak obrolan kita kali ini dari awal sampai akhir. Untuk itu kami kru mohon maaf undur diri. Sampai jumpa pada podcast Kemenak Magetan selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.